Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perguruan. Oke, teman-temanku sekalian, dimanapun Anda berada, di sini saya sedikit berbagi atau sharing kepada rekan-rekan seperjuangan yang masih setia ya belajar latihan perguruan silat Walet Putih. Nah, baru inilah saya membuat video ya. Kita lihat ya, mungkin teman-teman terkejut ya, kenapa botak ya. Ya, bukan syuting Upin Ipin ya. Kameramen jangan ketawa. Oke, kita santai-santai, ngobrol santai namanya, berbagi ya kan. Jadi gini teman-teman, saya ingin berbagi mengenai ya namanya pengalaman, karena saya baru ini mengikuti ujian kenaikan tingkat kaderisasi ya pelatih dan asisten pelatih. Jadi ada tahapan yang mesti diuji kepada kita masing-masing atau calon ya yang ingin menjadi seorang pelatih atau pendekar Walet Putih. Ada tahapan-tahapan yang sangat-sangat seru ya, saya rasa seru, membuat badan capek, otak juga capek ya. Jadi seperti inilah keadaannya ya teman-teman ya. Oke. Jadi gini teman-teman, jadi di dalam perguruan silat Walet Putih, kalau namanya ingin naik tingkat, pasti namanya ada ujian ya. Kita bedakan antara siswa sama kader. Kalau siswa ya, dia ujiannya beda sama kader. Kalau siswa dia hanya 1 hari atau 1 malam. Kalau kader 3 hari 3 malam. Nah itu dia bedanya. Nah apa saja yang diuji? Nah kita akan bahas. Oke, pertama kita ambil dari siswa dulu ya. Kalau siswa ujiannya 6 bulan sekali ya, atau kalau dalam sekolah 1 semester ya. Siswa itu ujiannya macam-macam, ada yang sabuk putih ke kuning, ada yang kuning ke hijau, ada yang hijau ke biru. Nah jadi itu pun mereka diuji sesuai program-program yang telah mereka hafal ya, dari program jurus. Nah ini tingkatan siswa ya, 6 bulan sekali ya. Kalau kader ya seperti saya ini, itu setahun sekali. Nah ini bedanya. Dan itu ujiannya tidak bisa di wilayah masing-masing, ujiannya harus kompak semuanya. Misal begini, tahun ini kader ujiannya di Medan misalnya, ya udah, jadi perguruan Walet Putih yang berada di luar Medan, baik itu di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, itu wajib ke sana semua. Nah, begitu dia sistemnya kalau kader untuk menjadi pelatih. Berbeda sama siswa. Kalau siswa di wilayah masing-masing. Kalau kader dia ditentukan sama pusat. Misalnya di Padepokan, artinya di Asahan ujiannya di Padepokan Walet Putih. Ya. Seperti contoh saya sudah ujian ya minggu yang lalu ya di Padepokan, tepatnya di Sidomukti ya. Tahun 2023 ujiannya di Padepokan Walet Putih. Untuk tahun depan ujiannya berada di Riau, yaitu di Rokan Hilir. Nah jadi bagi teman-teman nih ada kesempatan ya untuk mempersiapkan ya program jurus, fisik, atau teknik. Itu kuncinya. Atau satu lagi ketangkasan. Itu yang perlu dipersiapkan. Nah program jurus untuk naik ke sabuk coklat ya, dia jurusnya awal 1 sampai awal 4. Kemudian ditambah senjata tepi dasar, toyak biru ya. Pokoknya jurus toyak harus dihafal semua. Jadi teman-teman,
Saya sebenarnya belum siap untuk ujian kader karena ada desakan dari pelatih. Kenapa belum siap? Karena program saya belum siap. Artinya program jurus saya belum tuntas semua. Jadi ya saya harus ikut juga sih. Mumpung tahun ini di Padepokan Walet Putih, daripada nanti tahun depan saya ujiannya di Riau, jauh ya kan. Jadi saya milih di Padepokan Walet Putih. Nah, jadi kita bahas sedikit tentang pengalaman saya selama 3 hari di ujian kader. Untuk hari pertama ujiannya kan itu ada 3 hari ya. Saya berangkat hari Kamis ya, pulangnya hari Minggu ya, jadi 3 hari ya menginap di sana dan tidak boleh keluar. Hari Kamis itu kita registrasi setelah kita daftar sama pelatih yang membawakan kita. Kemudian kita daftar ulangnya di sana. Dah. Kemudian Kamis malamnya itu kita ada program tuh, seminar ya atau orientasi, perkenalan ya kan, malamnya kegiatan malam. Udah. Itu langsung dikasih jadwal. Kemudian kita setelah orientasi, siap orientasi itu jam 10 atau jam 11. Kemudian kita tidur istirahat, bangun jam 2. Ngapain jam 2 bangun? Ya, kegiatan sholat subuh ditambah dengan wirid. Ya, wirid yang sudah nanti di situ ada petugas-petugas panitia yang membimbing kita ya, untuk sholat tahajud sama wiritan. Dah, setelah jam 2 sholat subuh sampai jam 3 kita tidur lagi menunggu subuh. Nah, jadi jam 5 kita tuh bangun atau setengah 5, persiapan sholat subuh ya, ke musola lah ya kan. Ya, musolanya di Padepokan itu nggak boleh keluar kita karena di musola ada, di Padepokan ada musola. Dah, kemudian setelah itu sholat subuh ya berjamaah. Kemudian habis sholat subuh kita biasanya menunggukan sholat duha itu jam 7 itu ya, jadi istirahat lah ya. Kalau yang mau zikir silakan zikir, wirid silakan wirid. Intinya jam 7 tuh siap-siap sholat duha ya, menunggukan jam 7 ya. Dah, setelah duha ya kan, dua itu setengah jam aja tuh, setengah 8 kita sarapan teman-teman ya, sarapan ya. Habis sarapan kita itu nanti masuklah kita nanti pembukaan ya. Itu di hari pertama itu pembukaan upacara ya, ujian kaderisasi pelatih dan asisten pelatih. Nah, dah setiap udah buka upacara, kemudian peragaan jurus ya, biasanya ada peragaan jurus. Dah sampailah nanti kita selesai jam setengah 11, kita istirahat, kita makan. Nah, kemudian kita sholat Jumat. Nah, habis sholat Jumat kita tuh lari teman-teman. Startnya jam setengah 2 ya, lari ke 10 kilo jaraknya. Nah, di situ setelah sampai kita ke alun-alun, disitulah kita dipres, kita disuruh push up, disuruh merayap ya. Kemudian kita apalagi namanya, tendangan jongkok ya, pokoknya memakan banyak tenaga di situlah. Dah, kemudian terus setiap hari kayak gitu selama 3 hari. Di hari kedua kita itu ujian, namanya ujian teknik atau ketangkasan. Di hari ketiga barulah namanya ujian tarung ya, ujian sparring ya. Kemudian selesai acara seperti itulah. Bagi yang ingin mengikuti ujian kader, dipersiapkan, masih ada waktu 1 tahun loh waktunya. Itu ujiannya mau mendekati tahun baru itu di bulan 12 ya, sama kayak tahun semalam yang baru saja saya lewati. Dan ingat teman-teman ya, rambut nggak boleh gondrong, harus botak licin ya, macam Shaolin ya. Jadi tinggal dikasih apa ini avatar asli ya, itu semua itu dibotak ya, laki-lakinya dibotak licin ya, nggak boleh cepak pun. Yang ada mereka rambutnya udah cepak, tapi karena masih ada sisa rambut itu dicukur lagi teman-teman
Iya, macam orang dari Jambi itu mereka dicukur lagi. Jadi itu pokoknya harus licin betul lah mereka. Ya jadi seperti inilah. Nah sekarang target saya ingin membuka gelanggang. Jadi doakan teman-teman, mudah-mudahan saya cepat dapat gelanggang dan mudah-mudahan sabuknya dikasih sama pelatih. Oke ya teman-teman, jadi itu aja lah tipsnya ya. Tipsnya nggak berat-berat kok, cukup persiapkan fisik sama program jurus, satu lagi skill atau ketangkasan. Ketangkasan ini untuk tambahan nilai sebenarnya, cuman intinya teknik sama program jurus. Satu lagi fisik, kalau fisik kita lemah, lari nggak tahan ya gagal atau nilainya rendah teman-teman ya. Push up ya harus dilatih, itulah teman-teman ya, 3 hari capek. Kalau siswa ujiannya cuma 1 hari. Kalau siswa ujiannya cuma 1 hari aja, 1 hari 1 malam, udah gitu aja. Kalau kader 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena di situ kita betul-betul diuji dari segi ilmu teori, ilmu fisik, ya, kerohanian itu kita diuji. Ujian kerohanian itu ilmunya tentang pembahasan agama yang kita pelajari di sekolah MTS, madrasah. Seperti itu kalau ujian rohani, ujian tertulis ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bersemangat untuk ujian kader di tahun depan. Persiapkan ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seorang pendekar yang kuat, pendekar yang tangguh. Walet Putih Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.